Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur tentunya Selamat kita pagi, panjatkan. Ya, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai hari ini kita mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom pada pagi ini dan semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Dengan memperbanyak sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini ya? Mana suaranya? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, Sudah, Pak. Siapa? Ya. Insya Allah ya, insya Allah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini 90 menit ya, 90 menit ke depan atau selama 1,5 jam. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapat faedah ya, Ananda semuanya bisa memahami materi yang Bapak sampaikan dengan baik. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong Banji Adiro, Banji dipimpin berdoa. Banji Adiro, silakan. Baik, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran Zoom pada pagi hari ini, berkenanlah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Banji Adiro. Ananda semuanya, kita langsung saja memulai pembelajaran. Bapak akan share materi ya. Tapi sebelum itu sekali lagi Bapak ingatkan kepada Ananda semuanya, tetap semangat ya belajar. Ya, tetap semangat belajar walaupun belajarnya seperti ini ya. Dan pastikan kalian semua fokus sehingga nantinya bisa menerima, menyerap ilmu yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akan langsung share saja, langsung share screen, tolong perhatikan baik-baik. Sudah kelihatan nak di HP-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya, tolong suara-suara yang ribut di-silentkan dulu ya nak ya. Ya, hanya suara Bapak saja yang terdengar. Ini Boy Sahab dan Gianida, kenapa raise hand? Ada pertanyaan? Pak angkat tangan. Ini Gianida dan Boy Sahab ini ada, boleh lihat raise hand, ada pertanyaan? Pencet saya, Pak. Oh, kepencet ya. Pencet lagi supaya hilang. Gianida juga ada pertanyaan atau kepencet juga nih Gianida? Gianida Safira, ada pertanyaan ini angkat tangan ini? Tidak? Oh. Lengket dia ya. Baik, Ananda semuanya. Perhatikan di sini. Sebelum pembelajaran kita mulai, pertama pastikan Ananda semua sudah mengisi absen.
Kemudian yang kedua, Ananda semuanya menghidupkan kamera selama pembelajaran Zoom. Jadi kamera tolong dihidupkan. Jadi nampak wajahnya, ya. Nanti belum mandi, kelihatan di sini kalau belum mandi. Nanti semua sudah mandi ya. Ya, kemudian yang poin yang ketiga, menjaga adab. Ananda semuanya ini penting. Adab ini adalah masalah yang paling penting di dalam kita berkehidupan di masyarakat, ya. Adab, menjaga adab yang baik selama pembelajaran, berkomentar yang baik, bertanya dan menjawab pertanyaan dengan santun nantinya. Ini Bapak sampaikan, kenapa? Karena masih banyak yang sebelum-sebelumnya itu, selama pembelajaran Zoom itu, ada di antara kalian, sesama kalian itu ya tidak menjaga adabnya dalam berkomentar. Ya, tolong, ini penting diperhatikan agar menjaga adab. Tidak hanya dengan guru, tetapi dengan sama kalian, sesama siswa. Nah, yang berikutnya Anda semuanya adalah fokus dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik. Fokus ya, fokus, konsentrasi, karena itu kunci yang utama. Kalau kamu sudah kehilangan fokus dan tidak konsentrasi, maka yakinlah apa yang Bapak sampaikan nantinya tidak bisa kamu serap dengan baik ya. Jadi tolong, ini poin penting di dalam belajar, fokus dan konsentrasi. Karena waktu kita belajar tidak lama. Jadi hilangkan dulu, jauhkan dulu pemikiran-pemikiran atau bayangan-bayangan yang lain, fokus saja di belajar pada hari ini. Siap ya? Ya. Ananda semua, ini masih di materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Jadi ini sudah pertemuan kita yang keberapa ya, Banji, untuk persamaan kuadrat? Ingat, pertemuan ke-7 ya? Banji. Kalau tidak salah Pak, pertemuan ke-7 Pak. 7 ya, ya. Jadi Anda semua ini sudah pertemuan ke-7 ya. Seingat Bapak juga ini pertemuan ke-7. Ini materi yang terakhir untuk persamaan kuadrat. Materi yang terakhir untuk persamaan kuadrat. Ini di sini ada sedikit review, kilas balik ke belakang ya, tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan persamaan kuadrat. PK itu persamaan kuadrat ya. Yang pertama kemarin kita sudah belajar menentukan akar. Menentukan akar persamaannya atau penyelesaiannya dari suatu persamaan kuadrat. Yaitu dengan cara pemfaktoran. Yang kedua, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Mudah-mudahan Ananda semua ini sudah memahami dengan baik ya. Nanti dalam menyelesaikan suatu soal ya, silakan Ananda memilih cara mana yang paling mudah. Apakah pemfaktoran? Silakan. Apakah melengkapkan kuadrat sempurna? Silakan. Apakah dengan rumus ABC? Silakan. Tetapi tolong diingat baik-baik. Untuk cara pemfaktoran ini tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan ya dengan cara pemfaktoran. Ya, jadi tolong berhati-hati, tolong melihat dengan seksama untuk setiap persamaan itu mana cara yang paling efektif mengerjakannya. Kalau pemfaktoran tidak semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Ada kalanya dia tidak bisa difaktorkan. Dengan kuadrat sempurna juga tidak semuanya. Kalau kuadrat sempurna semua bisa, tetapi dia nanti hasilnya akar-akarnya dia tidak real, tidak bulat ya. Dia berupa bilangan bentuk akar. Kalau rumus ABC semua persamaan bisa. Ya, jadi yang paling simpel itu, yang paling mudah adalah dengan menggunakan rumus ABC. Semua bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Kemudian kita sudah melangkah juga, membahas juga tentang diskriminan. Diskriminan itu adalah suatu pembeda yang artinya dengan mengetahui diskriminan itu kita bisa menentukan atau kita bisa kita bisa mengetahui ya bahwasanya suatu persamaan kuadrat itu dia apakah memiliki akar yang sama ya, kembar, apakah akar-akarnya berbeda, atau bahkan persamaan kuadrat itu tidak memiliki penyelesaian. Itu dia maksud dari diskriminan, pembeda. Untuk menentukan apakah akarnya kembar, akarnya berlainan, atau bahkan tidak memiliki penyelesaian. Itu dia diskriminan. Yang kemudian kita sudah belajar juga sifat-sifat akar.
persamaan kuadrat. Ada dua di sana yang kita bahas kemarin, yaitu sifat penjumlahan ya, X1 tambah X2. Kemudian sifat perkalian X1 kali X2 dari suatu persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang menyusun persamaan kuadrat. Ini pada pertemuan yang sebelumnya ya, pertemuan ke-6 atau pada pertemuan pekan kita ke-13 secara keseluruhan. Menyusun persamaan kuadrat, kebalikan dari menentukan akar. Kalau di menentukan akar ini, ada persamaan kuadrat, kita menentukan akarnya. Kalau di sini terbalik, diketahui akarnya, kita menyusun persamaannya. Nah, kemudian yang ini dia yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu penerapan persamaan kuadrat. Penerapan persamaan kuadrat. Jadi ini adalah peta konsep atau review kembali tentang materi-materi persamaan kuadrat, sub-sub materi yang akan kita pahami, yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai di materi persamaan kuadrat. Lanjut. Anda semuanya, tujuannya pada hari ini, ya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nantinya Ananda bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkenaan atau yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ternyata nak, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita jumpai yang ternyata menyelesaikannya itu dengan matematika, ya. Yang ternyata cara menyelesaikannya itu dengan konsep persamaan kuadrat. Jadi Ananda semuanya, Bapak dalam kesempatan ini mengajak kepada kalian semua, jangan malas-malas belajar, terutama belajar matematik, terlebih belajar agama ya tentunya. Nah, dalam matematika itu banyak ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu yang konsepnya tidak lepas, tidak jauh dari matematik. Jadi untuk Bapak ingatkan kepada kalian semua, semangat belajar ya, matematik ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Oke, next. Anda semuanya, tadi sudah disampaikan, dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak kita jumpainnya. Banyak kita jumpain masalah itu yang ternyata dalam penyelesaiannya menggunakan konsep persamaan kuadrat. Nah, biasanya dia berbentuk soal cerita. Kalau dia masalah sehari-hari, dia berbicara tentang soal cerita. Ya. Ada cerita atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dia berbentuk soal cerita. Nah, di sini ada dua informasi penting. Nah. Ada dua informasi penting tatkala kita ingin menyelesaikan suatu masalah, tatkala kita ingin menyelesaikan suatu soal yang berbentuk cerita dengan menggunakan konsep matematik ya. Ada dua informasi penting di sini. Yang pertama, informasi yang bisa kita tulis atau yang kita katakan informasi pertama yang bisa kita jadikan sebagai acuan itu untuk membuat permisalan. Kita membuat permisalan dari informasi pertama. Dari sebuah soal cerita yang diberikan. Biasanya dia menggunakan variabel. Kita misalkan dengan menggunakan variabel. Kemudian yang kedua, kita juga bisa nyatakan ke dalam bentuk kalimat matematika dari informasi yang kedua. Jadi informasi bisa kita nyatakan jadi informasi yang kedua dari soal cerita itu, yang kita juga nyatakan dalam bentuk kalimat matematika, yang tentunya dia berhubungan dengan informasi yang pertama, gitu loh. Jadi kita buat info yang kedua, tapi nggak ada hubungan dengan informasi yang pertama, ya nggak nyambung. Nah, jadi kita buat permisalan yang kedua, yang mana permisalan itu nanti berhubungan dengan informasi yang pertama. Atau bahasa mudahnya begini, untuk menyelesaikan soal bentuk cerita dalam matematik, maka perlu dibuat kalimat matematika yang disebut dengan model matematika. Jadi dibuat terlebih dahulu modelnya, model matematikanya. Next, lanjut. Membuat model matematik. Nah, langsung saja kita lihat contoh di sini, nak. Ini ada suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Bukan masalah ya, permasalahan. Suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari itu yang ternyata dia berkaitan dengan masalah matematik. Tolong Heni Ayumi 9E dibaca nak, soal yang
contoh yang di monitornya. Baca yang kuat ya. Kotak tempat kue dibuat dari selembar mika berbentuk persegi panjang berukuran 40 cm lalu 30 cm. Untuk menentukan tinggi kotak, di sekeliling mika diberi garis batas untuk lipatan dengan lebar yang sama. Jika luas alas kotak yang terbentuk menjadi 50% dari luas mika mula-mula, buatlah model matematikanya. Oke, terima kasih Eni Ayumi sudah membaca soalnya kepada kita semua. Ananda semua, ini ternyata masalah kotak kue ya. Nah, jadi sebuah kotak kue, bayangkan ada sebuah kotak kue, kotak ya. Kalau kita berbicara kotak kue, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari namanya kotak ya. Tatkala kita membeli makanan, ada kotak nasi bungkus ya, kotak roti ya, kotak donat. Jadi ini permasalahan sehari-hari yang ternyata ada hubungannya dengan matematik gitu kan. Oke, kita coba jawab. Tentunya ini ada gambar sketsa ya, sketsa yang lebih memudahkan kita mengerjakan soal nantinya. Ini ada sketsanya. Kertas mika atau kertas karton. Ini kertas kartonnya tadi. Perhatikan baik-baik di sini nak. Yang ukuran panjangnya 40, kemudian lebarnya 30. Kemudian di sini ada katanya tinggi kotak di sekeliling mika diberi garis batas. Diberi garis batas. Seperti ini ya. Yang lebarnya sama katanya. Lipatan dengan lebar yang sama. Bapak misalkan dengan A di sini. Nah. Lebarnya sama, katanya lipatannya, ujung-ujungnya dilipat ya, dilipat. Tinggi lipatannya lebarnya sama. Bapak misalkan dengan A. Kalau ini misalkan A, berarti ini kan A juga. Nah. Karena kan sama, lebarnya sama katanya. Berarti kan A. Sama-sama A. Ini luas alas kotaknya. Ini jaring-jaring kertasnya untuk jadi kotak gitu maksudnya. Nah. Oke, lanjut. Ini dimisalkan lebar lipatan mikanya A cm. Kita nggak tahu berapa A-nya. Kita misalkan A cm. Maka, nah perhatikan di sini. Panjang alas kotak, yang ini nak, perhatikan baik-baik. Yang panjang yang ini, alas kotaknya. Berarti kan kita bisa buat menjadi panjang kertas semuanya. Ini 40. Panjang kertas seluruhnya 40, dikurang yang lipatannya A, yang satu lipatan yang lain lagi, mungkin kurang A. Nyambung nak? Berarti panjang alas kotaknya sekarang menjadi 40, kurang A, kurang A. Dengan 40 kurang 2A. Itu panjang alas kotak. Kemudian lebar alas kotaknya sama dengan konsep panjang alas kotak tadi. Berarti lebar kertas, ini 30 cm, dikurang lebar lipatan, dikurang lagi lebar lipatan. Berarti kan 30 kurang A kurang A. Sama dengan 30 kurang 2A cm. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Panjangnya jadi 40 kurang 2A, panjang alas kotaknya ya. Panjang alas kotaknya, bukan panjang mikanya. Bukan panjang kertasnya, tapi panjang alas kotaknya. Ya. Lanjut, kalau sudah dipahami, kita bisa langsung menuliskannya menjadi seperti ini. Luas alas kotak, katanya, sama dengan kita tuliskan informasi yang kedua. Ya. Di sini ada kalimat informasi yang kedua. Jika luas alas kotak yang terbentuk menjadi 50% dari luas mika mula-mula, katanya. Nah, berarti kan kalimatnya informasi jadi seperti ini. Nah. Luas alas kotak sama dengan 50% kali luas mika. Nah, itu informasi yang bisa kita tuliskan. Luas alas kotak, ini dia tadi, panjang kali lebar ya, berarti 40 kurang 2A dikali 30 kurang 2A. Sama dengan 50/100, persen itu per 100, dikali luas mikanya, berarti luas kertasnya 40 kali 30. Lanjut, ini kita distributifkan, 40 kali 30, berapa? Ayo dijawab. 120, Pak. 1.200. 1.200. 120.
1.200. 1.200 ya. Bukan 120 ya. Ya, 1.200. Lanjut. Kemudian 40 kali min 2A. Ayo silakan Anda semua dijawab. 40 dikurang 2A. Ayo dihidupkan speakernya. Ayo. Gimana Monica? Min 80 apa? Ya, baik. Terima kasih. Bagus. Ya, benar. Terima kasih. Kurang 80A. Langkah selanjutnya 2A min 2A dikali 30. 60A. Min 60A. Baik. Terima kasih. Benar ya. Benar sekali. Kemudian min 2A kita kalikan lagi dengan minus 2A. Ayo dijawab kembali. 4A. Enggak pakai itu. Apa? Ya, Panjadiro? Hah? 4A, Pak. 4A kuadrat atau 4A saja? 4 kuadrat. 4A kuadrat. Iya, benar. Terima kasih. Tambah 4A kuadrat sama dengan 600. 600 ini dari 50/100 kali 40 kali 30. Ini nolnya 2 bisa habis ya. Habis nolnya 2, ini habis. Berarti yang tinggal 5 dikali 50 dikali 4 dikali 3. 4 kali 3, 12. Kali 50, 600. Cocok ya? Cocok ya? Lanjut. Persamaannya kita sederhanakan sehingga menjadi 4A kuadrat dikurang 80A dikurang 60A. Berarti dikurang 140A. Ya, ini bilangan bulat, Gianida. Ya. Ditambah 1.200 sama dengan 600. Jadi yang pangkat tertingginya kita depankan, kita dulukan nulisnya. Jadi 4A kuadrat dikurang 140A ditambah 1.200 sama dengan 600. Hanya memindahkan saja ya. Lanjut. Langkah selanjutnya kita ubah ke bentuk umum. Kita ubah ke bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Sehingga yang 600-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi 4A kuadrat dikurang 140A ditambah 1.200 dikurang 600 sama dengan 0. Ayo, Marcella Dian Claresta, Marcella Dian Claresta, coba disebutkan hasil akhirnya. Ya. Menjadi apa persamaannya? Silakan. Dilihat saja, Marcella. Dilihat ini. 4A kuadrat dikurang 140A ditambah 1.200 dikurang 600. Jadinya apa nih persamaannya? Sederhanakan. Ayo, Marcella. Dengar ya? Jadinya ya. 4A kuadrat dikurang 140A. Benar, terus? Dikurang, ditambah 600. Sama dengan 0. Iya, baik. Terima kasih. Bagus. Marcella Dian Claresta ya. 4A kuadrat. Ini dia. Dikurang 140A. Ditambah 600 sama dengan 0. Inilah dia model matematikanya dari kasus yang sudah kita bahas tadi, yang kita bahas bersama tadi, sebuah kotak kui. Bagaimana? Sampai di sini paham membuat model matematik? Model matematika, ya, model matematika dari suatu kasus berupa kotak kui ya. Nyambung, Nak? Nyambung ya? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Ya. Paham, Pak. Kita lanjut. Next. Ananda semuanya di sini sudah bergabung, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Duprianti Johan di sini. Bagaimana ini Ibu? Kita dengar dari Ibu dulu atau lanjutkan saya dulu? Gimana Ibu? Suaranya Bu, speakernya Bu masih mute.
Ya, oke, sip. Makasih Pak Eri. Boleh ya Pak Eri sebentar mengganggu Silakan Bu. untuk menyampaikan anak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kita semua, Nanda. Ibu ingin bersama-sama dengan Ananda mengikuti pelajaran diberikan Pak Eri persamaan kuadrat. Kalau dulu Pak Eri persamaan kuadrat ini merupakan materi yang saya tunggu-tunggu dulu waktu SMP, masih ingat materinya. Ya, oke. Anak Ibu semua, pertama tentu Ibu berharap kepada Ananda Ibu semua sehat walafiat, baik diri Ananda maupun keluarga semua. Itu yang paling utama nak, karena kesehatan itulah untuk sekarang mungkin yang betul-betul kita perhatikan dengan baik, dengan usaha dan doa tentunya kepada Allah. Ya tentu kesehatan itu juga untuk keluarga. Yang kedua, Ibu juga berharap untuk Ananda semua mengikuti proses pembelajaran ini. Kita berdamai dengan keadaan, itu mungkin bahasa yang bisa kita gunakan, berdamai dengan keadaan. Untuk kondisi sekarang, inilah proses pembelajaran yang bisa kita lakukan. Ananda Ibu yang ikut ini, Ibu sangat memberikan apresiasi, itu berarti kalian benar-benar ingin belajar dengan melalui pembelajaran daring ini. Benar-benar tatap muka dengan gurunya walaupun di dunia maya. Oleh sebab itu, Ibu juga berharap Ananda tentu tahu bahwa tidak seluruh kawan-kawan masuk ke sini. Mungkin Ibu berharap bisa juga memotivasi kawan-kawannya yang lain nak, agar bisa bergabung di kelas ini, karena sangat-sangat berbeda proses pembelajaran Zoom dan non-Zoom. Ini sangat berbeda. Ada komunikatif kita ya Pak Eri ya. Ada komunikasi antara guru dengan siswanya. Jadi sangat berbeda. Jadi tolong motivasi juga kawan-kawannya nak ya. Di samping itu untuk Ananda Ibu ini jangan pula semangatnya berkurang gitu. Terus saran Ibu, ini juga Ibu sedang mengikuti Zoom juga, Pak Eri pun juga sedang mengikuti Zoom pemantauan PJJ ya Pak Eri ya. Jadi Ibu berharap untuk Ananda semua yakini bahwa proses pembelajaran yang dilakukan secara daring Ananda di rumah itu sama dengan di sekolah. Karena Pak Heri juga akan memantau Ananda semua. Baik mungkin ini mohon maaf hal yang sangat sepele. Mungkin ketika sedang belajar terlalu menyantai, ada yang agak-agak gimana, Pak Heri juga dalam hati loh anakku ini kalaulah dia lebih semangat pasti lebih oke. Nah, itu jadi prinsip itu harus ada di anak Ibu semua. Pembelajaran seperti ini harus sama dengan pembelajaran dalam kelas. Artinya harus benar-benar mengikuti dengan baik, terus juga menyiapkan alat tulisnya, kemudian juga sambil mungkin kalau ada perintah dari Pak Eri dikerjakan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Ibu harapkan kepada Nanda semua, itu videonya diaktifkan semua nak. Tadi ada 9 video nampak Ibu yang tidak aktif nih. Ibu tak usah sebutkan namanya, tapi ada video yang tidak aktif. Jadi karena Pak Eri akan memantau semuanya gitu loh. Ini Ananda semua, ini juga akan kita laporkan ke dinas proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi Ananda Ibu, tolong ya yang videonya diaktifkan ya nak ya. Berikutnya mungkin ingin Ibu sampaikan bahwa kemarin ada Pak Eri, saya masuk ke kelas Bu Umay semalam Pak Eri, ada pertanyaan dari anak-anak untuk Ibu. Hari ini ada enggak yang mau bertanya? Ini mohon maaf Pak Eri sebentar ya Pak Eri ya. Mungkin catatan ini pertanyaan ini mungkin akan menjadi catatan bagi kita gitu ya kira-kira. Anak-anak Ibu sekarang ada yang bertanya sama Ibu nak? Ada? Tidak ya, berarti aman-aman saja ya. Silakan Ananda kalau ingin ada yang disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Berarti aman-aman saja, lancar-lancar saja. Mungkin menimpali pertanyaan yang diberikan kelas sebelah bahwa
kita untuk proses pembelajaran ini belum tahu sampai kapan ini Pak Eri ya, pandemi ini belum tahu sampai kapan. Jadi Ananda Ibu memang harus membiasakan diri dengan proses pembelajaran seperti ini untuk sementara sampai pandemi ini berakhir. Sekali lagi Ibu berharap proses pembelajaran ini Ananda harus siap dan melakukannya sama dengan proses pembelajaran, baik awal dari pembelajaran, proses pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Begitu juga khususnya ketika dalam proses, benar-benar harus sama dengan di kelas, artinya perhatikan yang mengajar. Luar biasa. Pak Eri, mungkin itu saja. Ananda Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Sampaikan salam Ibu ke orang tuanya, Nak, karena orang tua Ananda sudah memfasilitasi Ananda semua dalam proses pembelajaran ini, menyupport, kemudian juga memberikan bimbingan. Sampaikan salam hormat Ibu kepada Ananda, kepada orang tua. Mudah-mudahan kita selalu sukses. Terima kasih Pak Eri, saya juga tetap mengikuti. Pak Eri, silakan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas motivasi dan penguatan kepada kita ya, pada Ananda terutama. Ini sebelum dilanjutkan Ibu, mohon saya menyampaikan laporan terkait pembelajaran PJJ hari ini untuk mapel matematika kelas 9. Ini sesi yang kedua, alhamdulillah Ibu, ini sudah masuk sebanyak 33 orang. 33 orang dari 3 kelas ya, 3 kelas C, D, E. Kalau C, D, E itu berarti perkiraan sekitar 60-an orang. Artinya ini masih jauh dari yang persentase yang kita harapkan tentang kehadiran. Tapi kita berhusnuzon saja kepada Ananda semuanya, kemungkinan besar tidak masuk itu adalah kesalahan teknis atau kesalahan jaringan, bukan masalah yang lainnya. Mudah-mudahan kita berhusnuzon saja. Sama halnya dengan yang tadi sesi 1 Ibu. Sesi 1 juga tadi sekitar 30-an orang. Saya sudah menunggu sekitar 10 menit bahkan sampai 15 menit tadi yang harus jam 8 karena menunggu partisipan Ananda semuanya. Terakhir sampai 8.15 cuma 30-an orang kami jalan. Artinya dari sesi 1 dan sesi 2 masih jauh dari persentase keseluruhan siswa kita. Ya, insya Allah ke depan lebih baik lagi ya. Insya Allah ke depan lebih baik lagi. Ya. Baik, Ananda semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk contoh yang lain. Ini belum contoh ya, ini masih sebentar. Ya, ini adalah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa menyelesaikan ini dengan persamaan kuadrat. Kita langsung contoh yang pertama. Tolong dibaca dengan kuat soalnya. Bapak minta tolong sama Safia. Silakan Safia, dibaca soalnya. 2 buah bilangan cacah berselisih 3 dan hasil kalinya 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, baik, terima kasih. Safia bisa nggak ngerjakan ini? Coba tanya dulu, Safia. Safia. Belum, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oh, udah nyerah duluan. Ananda semua, ini sebetulnya dengan logika saja bisa kita selesaikan ya. Dengan logika kita coba-cobakan 2 bilangan yang selisihnya 3. Ya, selisihnya 3, hasil kalinya 88. Tapi kalau perkaliannya atau hitung-hitungannya belum lancar ya jadi susah juga. Kita akan coba jawab dengan konsep persamaan kuadrat. Perhatikan baik-baik. Kita misalkan bilangan yang pertama A, ini terkait dengan cara atau informasi penting yang harus kita lakukan ya. Tadi yang pertama adalah kita misalkan dengan sebuah variabel. Ya, kita misalkan saja bilangan yang pertama A. Apakah harus A, Pak? Tidak, namanya permisalan. Nah, kita bisa nyatakan menjadi variabel yang lain, bisa saja B, C, D, dan seterusnya. Bapak misalkan bilangan pertamanya A. Maka bilangan keduanya adalah A tambah 3. Atau bisa juga A kurang 3. Nah, di sini harus dipahami ya. Kalau bilangan pertamanya A, maka bilangan keduanya bisa jadi A tambah 3, bisa juga A kurang 3. Contoh mudahnya begini loh.
Kalau misalkan bilangan pertama 10, kita misalkan hanya 10. Kemudian bilangan keduanya bisa 10 tambah 3, yaitu 13. Atau bisa juga 10 kurang 3, yaitu 7. Itu kan selisihnya sama-sama 3. Nah. Bisa dipahami ya sampai sini? Di poin ini memang Ananda harus paham, menentukan permisalan. Kalau misal pertama A, berarti bilangan keduanya bisa A tambah 3, bisa A kurang 3. Sekali lagi, ini butuh pemahaman ya. Logika berpikirnya. Lanjut. Kita tuliskan informasi yang kedua. Katanya hasil kalinya 88. Berarti kita buat menjadi A dikali A tambah 3. Bapak ambil yang bilangan keduanya A tambah 3. Berarti A dikali A tambah 3 sama dengan 88. Itu informasi kedua yang bisa kita tuliskan. A dikali A tambah 3 sama dengan 88. Next, A dikali A menjadi A kuadrat. Distributifkan ini, nak. A dikali 3 menjadi plus 3A, ya. Kemudian yang 88 kita geser ke ruas kiri menjadi kurang 88 sama dengan 0. Maka di sini sudah menjadi sebuah persamaan kuadrat. A kuadrat ditambah 3A dikurang 88. Nah, langkah selanjutnya Ananda tentu mengingat pembelajaran sebelumnya. Kita menentukan akar-akarnya ini sekarang. Nah, cara yang paling mudah ya dengan cara pemfaktoran. Berarti faktor dari negatif 88 yang jumlahnya 3. Ulang. Sampai di poin ini, A kuadrat ditambah 3A dikurang 88 sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya kita mencari faktor dari negatif 88 ini yang jumlahnya 3. Yang jumlahnya 3. Ayo silakan. Berarti apa itu, nak, faktornya, nak? Apa bilangannya? Yang jumlahnya 3, hasil kalinya min 88. Silakan dijawab. Ayo, Ananda. Ya, silakan Bang Jadiru. Min 8 dengan 11, Pak. Min 8 dan 11. Iya, baik. Bagus sekali, Bang Jadiru. Terima kasih. Ya, maka kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. A dikurang 8 kali A tambah 11 sama dengan 0. Ya. Min 8 kali 11, min 88. Min 8 tambah 11, hasilnya kan 3. Oke, terima kasih ya, Banji. Sudah menjawab dengan benar. Ya. Next, kalau sudah seperti ini, kita bisa menuliskannya menjadi A kurang 8 sama dengan 0. Atau A tambah 11 sama dengan 0. Next, A sama dengan 0 tambah 8. Ya. A sama dengan 8. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akarnya adalah A sama dengan 0 dikurang 11. Maka A sama dengan negatif 11. Nah, ternyata A-nya ada 2. Bisa 8 dan bisa negatif 11. Kembali kita melihat ke soal. Di soal tadi dikatakan bilangannya adalah bilangan cacah. Berarti kalau bilangan cacah, memenuhi yang mana ini, nak? 8 atau yang min 11? 8, Pak. 8. Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang memenuhi adalah 8. Kenapa? Karena yang negatif 11 itu bukan bilangan cacah. Udah selesai, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya bilangan yang pertama adalah 8 dan bilangan yang kedua adalah 8 tambah 3. 8 tambah 3. Tadi kita kan misalkannya yang A tambah 3 ini, nak. Ini A tambah 3. Berarti bilangan keduanya ya 8 tambah 3 sama dengan 11. Pak, bagaimana kalau A-nya bilangan keduanya A kurang 3? Anda semua, jangan bingung. Kalau yang ini kita gantikan dengan A kurang 3, yang ini ya, bilangan keduanya A kurang 3, maka persamaannya menjadi A kuadrat kurang 3A kurang 88. Berarti faktor dari min 88 yang jumlahnya minus 3. Berarti kan tinggal balik. Tambah 8 di sini ya. Tambah 8, di sini jadi kurang 11. Maka jadinya A minus 8, yang di sini A sama dengan 11. Jadi min 8 dan 11.
Kalau kita gantikan bilangan keduanya A kurang 3, maka akarnya menjadi min 8 dan 11. Maka yang memenuhi adalah 11. Bilangan pertamanya 11, bilangan keduanya adalah 11 kurang 3, sama dengan 8. Kan sama saja, nak. Paham ya? Paham, nak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi sama saja. Kalau kita gantikan A tambah 3 atau A kurang 3, hanya berubah bilangan yang pertama dan keduanya saja. Kalau bilangan pertamanya, maaf, kalau kita ubah bilangan keduanya A tambah 3, maka hasilnya adalah 8 dan 11. Bilangan pertamanya 8, bilangan keduanya 11. Kalau kita ambil yang bilangan keduanya A kurang 3, maka dapatnya bilangan pertama 11, bilangan kedua 8, sama saja. Maka kedua bilangan tersebut adalah 8 dan 11. Dikalikan 88 itu. Nah, 8 kali 11, 88. 11 kurang 8, 3. Gimana? Paham untuk contoh yang pertama? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Tolong dibaca Boy Sahat yang kuat. Boy Sahat. Sebuah pekarangan rumah berbentuk persegi panjang. Keliling pekarangan tersebut 28 meter dan luasnya. Ulangi, sebuah Boy. pekarangan. Ya, Pak. Baik, Pak. Sebuah pekarangan rumah berbentuk persegi panjang. Keliling pekarangan tersebut 28 meter dan luasnya 40 meter kuadrat. Tentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut. Ya, terima kasih Boy Sahat. Keliling pekarangannya tadi 26 ya, bukan 28. Terlihat 28 ya di situ. Boy Sahat. Iya, Pak. 26. 26, Pak. 26 ya, Boy, bukan 28. Di sini terlihat 28, Pak. Iya, baik. Ya, yang benar 26, bukan 28. Oke, Boy Sahat, jangan dimatikan dulu speakernya. Boy Sahat, bisa nggak mengerjakan soal ini? Kurang paham dengan materinya, Pak. Belum bisa saya. Untuk yang ini belum paham? Belum, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan kalau fokus dan memperhatikan dengan baik bisa paham nantinya. Amin. Amin, Pak. Amin, ya. Ayo, kita coba bahas pelan-pelan ya. Kalau seandainya kurang paham atau Bapak terlalu kenceng, tanya saja, atau Pak jangan kenceng-kenceng gitu ya, kita fleksibel saja. Nanti capek-capek Bapak ngomong gitu kan, ternyata kalian nggak paham kan sama saja rugi. Pelan-pelan, kalau seandainya Bapak terlalu cepat diingatkan ya. Ya, Pak. Oke, kita lihat. Duh, kok nggak jalan ini, bentar. Ya. Misal panjangnya P ya, panjang dan lebar kita sudah awam ya. Kalau persegi panjang ya, panjang itu P kecil, lebar itu L kecil ya, ditulis ya. P kecil, L kecil. Maka kita bisa menuliskan informasi yang pertama seperti ini. Keliling sama dengan 2P tambah 2L. Keliling persegi panjang ya, jumlahkan saja. Panjang tambah lebar, tambah panjang, tambah lebar. Berarti kan 2 panjang tambah 2 lebar. Oke, lanjut. Kelilingnya tadi 26. Nah. Tolong perhatikan baik-baik. Kelilingnya 26. Berarti 26 sama dengan 2P tambah 2L. Lanjut. Nah, menjadi 13 sama dengan P tambah L. Kenapa ini jadi seperti ini, Nak? Sama-sama dibagi 2. Ya. Kita lebih sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. Menjadi 13 sama dengan P tambah L. Sampai di sini kita bisa menyatakan menjadi seperti ini, Nak. Perhatikan. Bisa kita nyatakan L-nya saja, ya. L sama dengan, ini L ya, Nak, ya. Bukan I ya, ini L, lebar. L kecil. Lebar sama dengan 13 kurang P. Atau kita bisa juga nyatakan panjangnya saja, berarti panjang sama dengan 13 kurang L, kurang lebar, sama saja. Kita pilih salah satu, nyatakan L-nya saja atau P-nya saja. Inilah informasi pertama yang bisa kita tuliskan. Lebar sama dengan 13 kurang P. Next.
Informasi yang kedua yang bisa kita tulis, kita masuk ke luasnya. Tadi dikatakan luasnya 40. Nah, kita bersama bahwasanya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti kita bisa buat menjadi seperti ini. Perhatikan. P-nya tetap ya, ini P-nya tetap P dikali L. L-nya tadi 13 kurang P. Ini nak. Berarti P dikali 13 kurang P. Sama dengan 40. Lebarnya luasnya 40 tadi di sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalikan ke dalam, distributifkan. Berarti P dikali 13, 13P. P dikali min P kuadrat. Sama dengan 40. Next, sederhanakan, semua pindah ke ruas kiri. 13P dikurang P kuadrat, dikurang 40 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, supaya mudah, yang kuadratnya kita tulis ke depan. Ya, kita terlebih dahulukan menulisnya menjadi seperti ini. Ya, sama-sama kali negatif ini. Nah, kita kalikan negatif semua supaya hilang negatif P-nya. Berarti menjadi P kuadrat. Supaya mudah ya, P kuadrat kurang 13P ditambah 40 sama dengan 0. Kita kali negatif semua. Berarti P kuadrat ini positif jadi kurang 13P jadi negatif. Min 40 jadi tambah 40. Nah, sudah jadi persamaan kuadrat. P kuadrat sama dengan 13P ditambah 40 sama dengan 0. Baik, kalau sudah sampai sini udah gampang, nak. Tinggal kita faktorkan. Kita cari akarnya. Berarti faktor dari 40 yang jumlahnya negatif 13. Ayo, silakan dijawab. Berapa itu bilangannya? Berapa faktornya yang hasilnya 40 dikalikan 40 dijumlahkan negatif 13. Silakan dijawab. Saya, Pak. Ya, Banji lagi. Monika ya, silakan Monika gantian ya. 5 dengan min 8, Pak. Min 5, Pak. Oke, Banji dan Monika yang menjawab. Ya, benar. Min 8 dan min 5. Dikalikan dia 40, dijumlahkan dia min 13. Bagus, terima kasih. Kita langsung menuliskannya menjadi P dikurang 8 kali P kurang 5 sama dengan 0. Lanjut. P kurang 8 sama dengan 0 atau P kurang 5 sama dengan 0. P sama dengan 0 tambah 8. P sama dengan 8. Yang kedua adalah P sama dengan 0 tambah 5. P sama dengan 5. Baik, Ananda semua. Sampai di sini kita sudah menemukan nilai P. Ada 2 di sini. Bisa 8 dan bisa 5. Kita kembali ke konsep dasar. Dalam matematik, yang namanya panjang itu pasti lebih panjang dari lebar. Berarti yang memenuhi berapa nilai P-nya, nak? Di sini, nak? 8. 8. Ya, benar sekali. 8. Terima kasih. Berarti yang memenuhi adalah P-nya 8. Jadi ukuran panjangnya sama dengan 8. Nah, kita ambil yang P-nya 8 karena yang lebih besar, lebih tinggi nilainya 8. P-nya 8 dan L-nya sama dengan, tadi kan L-nya 13 kurang P. Ini, nak. Nah, berarti 13 kurang 8 sama dengan 5. Berarti panjangnya 8, lebarnya 5. Selesai permasalahan di kasus yang nomor 2. Sebuah taman, kelilingnya diketahui, luasnya diketahui. Kita bisa menentukan panjangnya 8, lebarnya 5. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami tidak? Paham, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau paham. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan contoh yang lain? Lihat contoh dulu. Ya, kita lanjut dulu ya contoh yang lain. Contoh yang ketiga sekarang. Tolong dibaca Rizky Julian di Purba. Contoh yang ketiga. Ini gambar apa, Rizky? Ini parasut, Pak. Rizky Julia di Purba. Coba ulang lagi. Ini gambar apa? Orang terjun. Terjun Pakai apa ini? parasut. Terjun parasut, ya. Atau lebih familiar kita sebut dengan apa? Terjun? Payung. Terjun? Payung. Iya, betul. Terjun payung.
Ya, berani seperti ini, Rizky? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak berani, nggak tahu ya. Ini olahraga ini, memacu adrenalin ini ya. Tapi jangan coba-coba ya. Kalau adrenalinnya nggak kuat, jangan coba-coba. Nanti bisa bahaya nanti. Ini yang jantungnya kuat ini olahraga ekstrim seperti ini. Terjun payung ya, melatih adrenalin. Oke, Juliadi lanjut. Rizky, pertanyaannya Rizky Juliadi, baca soalnya. Dalam sebuah terjun payung, jarak vertikal meter yang dicapai payung setelah T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan payung tersebut untuk mencapai jarak vertikal 80 meter. Oke, terima kasih Rizky sudah membacakan soalnya kepada kita semua. Baik, Ananda semua, ini masalah lagi nih. Nah, bukan masalah ya, permasalahan. Permasalahan dalam kehidupan yang ternyata konsepnya bisa kita selesaikan dengan persamaan kuadrat. Katanya ada seorang atau sebuah terjun payung, katanya H itu adalah jarak vertikal, berarti jarak dari tanah ke atas ya. Itu jarak vertikal ya, tanah ke atas. Dalam satuan meter dicapai oleh payung setelah T. T itu waktu. Setelah satuannya detik. Diketahui dengan rumus H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Pertanyaannya katanya tentukan waktu atau berapa detikkah waktu yang dibutuhkan oleh payung atau penerjun payung tersebut untuk mencapai jarak vertikal dari tanah itu ke atas jaraknya 80 meter. Berapa detik yang dibutuhkan waktunya? Itu maksud pertanyaannya. Ya. Berapa detik yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian 80 meter? Begitulah kira-kira inti pertanyaannya. Kita bisa coba jawab, perhatikan baik-baik. Tentunya kita harus memudahkan dengan membuat sebuah variabel. Kita tuliskan dari persamaannya rumusnya H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Itu rumus yang diberikan. Ada pertanyaan ini, Nak, sebelum dilanjut? Tidak ada? Monica? Monica? Ada pertanyaan, Monica? Ada telepon. Telepon Bu Muslim. Ada pertanyaan ini? Halo. Nggak ada, Pak. Saya nggak paham sama sekali, Pak. Soal ini, Pak. Gimana? Oke, kita lanjut dulu. Persamaannya H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Kita coba lanjut. Nah, tadi pertanyaannya mencapai ketinggian 80 meter, berarti kita gantikan hanya 80. Sehingga persamaannya menjadi 80 sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Lanjut. Semuanya kita pindah ke ruas kiri, ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat ya. Berarti 5T kuadrat dikurang 40T ditambah 80 sama dengan 0. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Menjadi 5T kuadrat dikurang 40T ditambah 80 sama dengan 0. Lanjut, sama-sama kita bagi 5 supaya mudah. Sehingga persamaannya menjadi 5T kuadrat dikurang 40T ditambah, maaf, bagi 5 ya, T kuadrat dikurang 8T ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, sudah mudah. Karena sudah ke bentuk umum. Berarti kita carilah faktornya. Ayo, silakan. Berarti faktor dari 16 yang jumlahnya negatif 8. Ayo, silakan. Jawab kembali. Dihidupkan speakernya, Nak, kalau ngomong. Berapakah faktor dari 16 yang jumlahnya negatif 8? Min 4 sama min 4, Pak. Min 4 dan min 4, Pak. Iya. Baik, bagus. Terima kasih.
Boy Sahat, terima kasih ya. Sudah paham. Monica juga terima kasih sudah menjawab. Benar sekali. Jawabannya adalah min 4 dan min 4. Min 4 kali min 4, 16. Min 4 tambah min 4, min 8. Ya. 8. Ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. T kurang 4 kali T kurang 4 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan dia kan sama nak ya, kembar ya. Sama-sama T kurang 4 kan? Betul? Ya. Berarti ya akarnya adalah T kurang 4 sama dengan 0. T sama dengan 0 tambah 4. T sama dengan 4. Berarti waktu yang dibutuhkan katanya untuk si penerjun payung untuk mencapai jarak vertikal 80 meter adalah 4 detik. Selesai masalah di nomor 3. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 detik untuk mencapai jarak 80 meter. Bagaimana Ananda semuanya? Bapak serahkan kepada kalian semua untuk menanggapi sampai di contoh 3. Bisa dipahami? Atau bagaimana? Paham, Pak. Bagaimana, Nak? Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah kalau paham. Mohon maaf, ini Bapak mute kan yang suara-suara di belakang terlalu ramai. Yang ingin bertanya silakan diaktifkan speakernya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut. Contoh yang lain. Sampai di poin ini silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Kita masih ada waktu. Ada? Ada pertanyaan Nak, sampai di sini? Sudah jelas semuanya? Ayu dia, paham Ayu dia? Ayu dia mana ini suaranya? Ayu dia, Rido mana nih videonya? Nggak nampak nih. Ayu dia kok hilang? Ayu dianya kabur. Ayu dia paham sampai sini? Kurang, Pak. Di mana yang kurang paham? Semua, Pak. Masya Allah. Iya ya. Agak repot ini. Tapi dari penjelasan Bapak tadi ini bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Nah, ya kuncinya apa? Ayu dia. Kuncinya coba diulang-ulang lagi setiap penjelasan yang Bapak berikan. Anak-anak semua sudah melihat setiap video yang Bapak berikan tidak? Melihat video, video tonton tuh Nak, di YouTube itu ditonton, jangan lupa di like sama subscribe ya. Ayo dia belum ini? Ya, Pak. Ayo dia belum lihat video Bapak nih? Belum lihat channel Bapak nih? Bantu like dan subscribe ya, artinya inilah yang bisa Bapak coba bantu untuk Ananda semua ya sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak ya, pertanggungjawaban bahwasanya inilah yang bisa Bapak lakukan dalam pembelajaran. Sedemikian rupa yang bisa Bapak lakukan sesuai dengan kemampuan ya, membuat video dan segala macam. Walaupun hasilnya nggak maksimal, tapi ya setidaknya sedikit meringankanlah kepada Ananda semua tentang materi matematika ini. Itu niat Bapak ya. Ya, ayo dia. Nanti di like ya video Bapak ya. Iya, Pak. Iya. Yang lain yang belum like sama subscribe, jangan lupa like sama subscribe ya. Baik sehat. Oke, Pak Ahmad. Oke, ya lanjut. Kita lanjut contoh yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan. Semangat ya, ayo dia. Yang lain juga semangat. Semuanya semangat. Iya, Pak. Kita lihat contoh yang keempat. Tolong dibaca Rido Ramadhani. Rido Permadani. Baca yang kuat. Hasil kali dua bilangan ganjil positif berurutan adalah 143. Tentukan kedua bilangan tersebut. Oke. Bisa Rido ngerjakannya?
Jangan bilang nggak bisa ya. Bisa, Ridho? Insya Allah, Pak. Nggak bisa. Bisa lah, gampang ini kok. Ada dua bilangan katanya. Dua bilangan ganjil positif. Berurutan, 143. Terus, berapakah bilangan tersebut? Kan gampang aja itu, nggak susah. Karena belum dicoba ya. Oke, kita lihat ya. Ya, Pak. Ya, kita lihat. Kita lihat sama-sama. Misalkan bilangan pertamanya N. Bilangan pertamanya N. Maka bilangan keduanya N tambah 2. Sampai di sini paham nggak ini? N tambah 2 itu. Mudeng tidak? Loh, nggak ada suaranya. Gini loh. Kalau kita misalkan bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya kan, Nak? Iya, Ini Pak. kan yang positif katanya, ganjil positif. Berarti kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kan tambah-tambah 2 kan, Nak? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Tambah-tambah 2. Ya udah, berarti kalau bilangan pertamanya N, berarti bilangan keduanya adalah N tambah 2. N tambah 2. N tambah 2. Gitu ya. Ayo dia. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Kalau paham semua senang Bapak ini. Jadi enak ngajarnya. Paham. Jadi kalau ngomong panjang-panjang nggak paham kan kasihan Pak Erinya ya. Lanjut kalau paham. Kita sudah tahu di sini bilangan pertama N, bilangan kedua N tambah 2. Ya udah, langsung kita masuk ke informasi yang kedua. Hasil kalinya, katanya, hasil kali, ya kita kalikan. N dikali N tambah 2, nah, seperti itu. Sama dengan 143. Nah, inilah informasi kedua yang bisa kita tuliskan. N dikali N tambah 2 sama dengan 143. Udah, Nak, tinggal teruskan. Kalikan semua ke dalam. N kali N, N kuadrat. N kali 2, 2N. Sama dengan 143. Lanjut, semua kita pindah ke ruas kiri. Berarti N kuadrat tambah 2N. 143-nya pindah. Berarti kurang 143 sama dengan 0. Kalau sudah sampai sini, ya udah faktorkan lagi. Selesai masalahnya. Ya, faktor dari negatif 143 yang jumlahnya 2. Ayo dijawab lagi, silakan. Ayo berlomba. Berapa faktornya? Min 11 dengan 13, Pak. Mantap. Banji lagi yang jawab. Ya, Banji ini mewakili kawan-kawan yang lain kayaknya ya. Iya, Banji ya. Ya, Banji. Ya, mewakili kawan-kawan yang lain ya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah berapa tadi? 11, min 11 dan 13, Pak. Ya, betul. Min 11 dan 13. Min 11 dan 13. Betul sekali. Berarti faktornya menjadi N tambah 13, N kurang 11. 13 kali min 11, minus 143. 13 dikurang 2 kurang 11 sama dengan 2. Jadi sudah kembali ke semula. Lanjut, kalau sudah seperti itu, N tambah 3 sama dengan 0, atau N kurang 11 sama dengan 0. N sama dengan 0 kurang 13, ya sama dengan min 13. Yang kedua adalah N sama dengan 11. Oke, kalau begitu, Nak, berarti mana yang memenuhi ini, Nak? Dari 2N ini, minus 13 atau 11? 11, Pak. 11. Kenapa yang min 13 tidak? Karena bilangan negatif. Karena dia Iya, negatif. Peter. Ternyata Anda Bapak masih konsentrasi nih jam 11 ya. Setengah 12 ya. Benar sekali. Maka yang memenuhi adalah N-nya sama dengan 11. Yang minus 13 tidak, karena dia bilangan negatif. Sementara diminta bilangan positif. Ya, maka bilangan yang dimaksud adalah 11 dan 13. Ya. 11, tadi yang pertama 11, maka yang kedua ya 11 tambah 2. Sama dengan 13. 13. Gampang kan? Gampang atau gampang?
Udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Kita masih ada waktu 10 menit. Ya, terima kasih. Ini sudah di akhir sesi ya. Nah. Secara umum. Oh, ribut lagi nih. Lanjutkan dulu. Ya, Ananda semua, secara umum Bapak sudah selesai menyampaikan tentang penerapan atau masalah sehari-hari, ya, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat. Mudah-mudahan sampai sini Anda bisa paham. Dari 5 atau berapa contoh? 5 contoh ya? 5 atau 4 tadi ya? Oh, contoh 4. Ada 4 contoh. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan. Ini ada beberapa contoh uji pemahaman. Nanti Bapak meminta kalian untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Sebelum dilanjutkan, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Bapak beri waktu. Bisa di kolom chat atau bisa bertanya langsung. Ayo, silakan. Kalau ada, kita berbanyak diskusi saja. Kalau ada masalah, silakan didiskusikan. Silakan, ada? Lanjut. Ya. Kalau tidak ada, ini sesi yang terakhir ya. Di sini ada uji pemahaman. Perhatikan Anda semua. Terkait materi persamaan kuadrat yang sudah kita bahas di pokok bahasan yang kedua, KD 32 ya. Yang pertama itu adalah menentukan akar. Tadi sudah dijelaskan di awal ada 3 cara. Kemudian diskriminan, sifat akar, menyusun persamaan kuadrat, dan penerapan persamaan kuadrat. Bapak ingin menjelaskan kembali yang di poin kedua dan poin keempat ini, nah. Diskriminan dan menyusun persamaan kuadrat. Terlebih yang ini ya, ini kemarin masih sedikit contoh yang Bapak berikan di pertemuan ke-13. Diskriminan, perhatikan baik-baik. Ini ada soal yang Bapak berikan. Silakan Ananda jawab. Ada persamaan kuadrat 3x dikurang 12 sama dengan 0 katanya. Tentukanlah nilai diskriminan. Diskriminan itu artinya pembeda. Rumusnya sudah kita bahas, kita temukan di pertemuan sebelumnya. Pertemuan ke berapa ya? Pekan ke-12 atau pekan ke-11 kalau nggak salah. Rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 4AC. Iya benar. Silakan coba dijawab. Bapak beri waktu. Yang benar Bapak berikan nilai plus. Silakan Bapak beri waktu. Ambil alat tulisnya. Ya, tuliskan di kolom chat berapa nilai diskriminannya. Tuliskan di kolom chat. Ayo, silakan Bapak tunggu. Ayo dia, jangan malu-malu aja dia, silakan dijawab. Rumusnya ayo dia D kuadrat kurang B kuadrat dikurang 4AC. Ayo, silakan.
Ya, sudah ada yang masuk dari Monica ya. Monica Puspita Ekno. Ya, terima kasih sudah menjawab. Yang lain tunggu. Banje juga sudah menjawab. Ya, yang lain silakan. Masih ada waktu. Bapak tunggu 2 menit lagi. Silakan. Rivaldo Maulana, dikirimnya jangan di apa jangan di semua orang, tapi di privat ya, privately ya. Kalau kirimnya di semua orang nanti bisa melihat. Privat ya, mengirimnya di privately. Oke, sudah banyak menjawab. Terima kasih. Kita cukupkan saja. Ananda semua menjawabnya 144. Ya, apakah benar? Ya, sudah kita cukupkan, Nak. Jangan dijawab lagi. Kita coba lihat jawabannya apakah benar. Kita cek jawabannya. Oke, mohon maaf Bapak ada melihat chat sebentar. A-nya 3, B-nya 0, C-nya negatif 12. Ya, kita masukkan rumusnya. Berarti D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. B-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3, C-nya min 12. Sehingga D sama dengan 0, 0 kuadrat itu 0, kurang 4 kali 3 kali min 12. Itu jadinya min 144. Jadi D sama dengan 144. Iya, benar ya. Terima kasih yang sudah menjawab dengan benar. Ya, terima kasih Bapak sampaikan kepada Rasya, Muhammad Dimas Ismi, Andini Nurul, Safia, Gusnia, Fernando, Banje, Muhammad Tri, Rido, Neasya, Fernando, Rizky Juliadi, Boy Sahat, Rivaldo, banyak Bandi, dan Monica Puspita Ekno. Ternyata jawaban Anda benar, 144. Terima kasih. Sip, mantap. Jempol. Ayu dia belum jawab. Belum. Gimana? Ketinggalan ya? Ketinggalan kereta ya? Semangat aja dia. Ya. Lanjut. Ya. Ini kita mengulang lagi soal-soal yang lama ya. Perhatikan di sini, Nak. Ini masih terkait diskriminan. Ya, silakan. Dijawab. 3x kuadrat dikurang 5x tambah C sama dengan 0. Diskriminannya 49. Tentukan nilai C katanya. Silakan dijawab kembali di kolom chat. Ayo, berapa nilai C-nya? Oke, sudah ada yang masuk?
negatif 2, 2, ya. Andini Nurul, apa jawabannya ya, Nes? Mana nih Andini Nurul? Andini Nurul, jawabnya ke Bapak. Kok ke Nes? Nes itu siapa ya? Nesia ya? Ya, kita lihat jawabannya. Cukup ya. Kita lihat bersama-sama. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D-nya 49. 49 sama dengan negatif 5 kuadrat dikurang 4 kali 3 kali C. Berarti 49 dikurang 25 dikurang 12C. 12C sama dengan 25 dikurang 49. 12C sama dengan min 24. C sama dengan min 24 per 12. C sama dengan minus 2. Ya. Benar ya? Benar ya, C sama dengan negatif 2. Terima kasih Bapak sampaikan kepada Heni Ayumi. Ridho juga benar min 2. Siapa lagi ini? Fernando, ya banyak juga yang jawabannya minus 2. Terima kasih. Ternyata Anda paham. Monica juga benar, Rivaldo, Banje, ya jawabannya negatif 2. Ya, terima kasih sudah benar. Baik, Ananda. Ini masih ada nggak soalnya? Kita lihat lagi. Ini ya. Ya, Bapak ingin menjelaskan ini di poin terakhir ya, menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat ini pertemuan kemarin ini belum banyak contoh yang diberikan. Atau menyusun persamaan kuadrat baru ya. Perhatikan, di sini ada soal katanya persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 12x tambah 2. Akar-akarnya adalah A tambah B. Tentukan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya A tambah 2 dan B tambah 2 katanya. Kita cek jawabannya. Perhatikan. Ya. Oh maaf, ada sedikit kesalahan ya. Akar-akarnya bukan A tambah B, tapi M tambah N. M tambah N. Tentukan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya M tambah 2 dan N tambah 2. Ya, maka sini Anda semua lihat, ini persamaannya 3x kuadrat kurang 12x tambah 2 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya min 12, C-nya 2. Kita cari dulu hasil jumlah akar. Hasil jumlah akarnya, rumusnya kan kemarin minus B per A. Berarti M tambah N, karena akarnya M dan N, berarti M dan N, M tambah N, bukan X1 tambah X2 ya, tapi M tambah N minus B per A, sama dengan minus B-nya tadi minus 12, berarti minus 12 per 3, sama dengan 4 jadinya. Negatif kali negatif positif. Berarti M tambah N sama dengan 4. Hasil kalinya adalah C per A. C-nya 2, A-nya 3, berarti 2 per 3. Next, berikutnya kita lihat akar-akar yang baru. Akar-akar yang baru tadi M tambah 2 dan N tambah 2. Kita jumlahkan juga akar-akarnya. Berarti M tambah 2 ditambah N tambah 2. Ya, ini. Ini akar yang baru sekarang. M tambah 2 dan N tambah 2. Kita jumlahkan lagi. Kita cari jumlah akarnya. Berarti M tambah N tetap M tambah N. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian di sini ada M tambah N. M tambah N kita sudah dapat tadi di sini 4. Ini nah. Berarti 4 tambah 4. Sama dengan 8. Berarti untuk akar-akar yang baru, hasil jumlahnya adalah 8. 8. Sekarang hasil kalinya lagi. Nah. M tambah 2 dikali N tambah 2. Sama dengan, ini distributifkan, M kali N, MN, M kali 2, 2M, 2 kali N, 2N, 2 kali 2, 4. Nah, MN udah dapat tadi. M kali N di sini 2 per 3. 2 per 3 ditambah 2M tambah 2N kita buat menjadi seperti ini. 2 buka kurung M tambah N. Ya. Ini kalau didistributifkan kan kembali lagi 2M tambah 2N. Next. Berarti M tambah 2 dikali N tambah 2 sama dengan 2 per 3 ditambah 2 kali 4 tambah 8. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 ditambah 2 per 3 ya 12, 2 per 3. Ini nah.
12/2/3 sama dengan 38/3. 3 kali 12, 36, tambah 2, 38. Jadi 38/3. Inilah hasil kali untuk akar yang baru. 38/3. Next, langkah terakhir untuk mencari persamaan yang baru adalah rumusnya kita sudah dapat kemarin X kuadrat dikurang hasil jumlah kurang hasil jumlah X tambah hasil kali. Ya, X kuadrat dikurang hasil jumlahnya yang baru. Ini yang 8. 8X ditambah hasil kalinya adalah 38/3. Oke, supaya mudah, supaya hilang pecahannya, penyebutnya kita kalikan 3 semua. Sehingga persamaannya menjadi 3X kuadrat dikurang 24X ditambah 38. Selesai sudah, kita menentukan persamaan kuadrat yang baru. 3X kuadrat kurang 24X tambah 38. Silakan dipahami dan kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan. Silakan Anda semuanya, Bapak kasih kesempatan untuk poin ini paham atau tidak ini menyusun persamaan kuadrat yang baru. Ini di tugas yang kemarin ini ada nih di pekan yang kemarin. Menyusun persamaan kuadrat baru. Dengan menggunakan sifat akar, sifat penjumlahan dan sifat perkalian. Ya, silakan Monika. Itu tadi kenapa dikali 3, Pak? Mana Monika? Yang X kuadrat dikurang 8X tambah 38/3 itu kenapa dikali 3, Pak? Oh gitu ya, terima kasih. Kenapa dikali 3? Ya, supaya menghilangkan penyebut tiganya saja, Monika. Ini kan ada 38/3 ini. Nah, supaya hilang penyebut tiganya ya kalikan 3 saja semua. Jadi 3 kali X, X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kali min 8, min 24. 38/3 kali 3, 38. Begitu ya, Monika. Kenapa dikali 3? Ya karena 3 itu yang paling kecil. Kalau nanti kali 6 bisa juga, kali 6, kali 9 gitu kan. Kita cari yang sederhana. Yang paling rendah, yang paling kecil itu 3 nilainya. Paham, Monika? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi menghilangkan penyebutnya saja. Ini di tugas yang kemarin, ini banyak rata-rata salah ya. Jadi Anda semua, perhatikan baik-baik. Intinya di sini, setelah kita menemukan hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya, dari sifat akarnya, hasil jumlah dan hasil kali, kita masukkanlah atau kita hubungkanlah hasil jumlah dan hasil kalinya itu ke penjumlahan dan perkalian akar-akar baru. Gitu, nah, jadi yang sifat penjumlahan dan perkalian ini, bagaimana caranya bisa kita hubungkan ke akar-akar yang baru. Penjumlahan dan perkalian akar yang baru. Begitu penjelasannya. Kalau langkah-langkah di sini ya, ini pemahaman kita ya, menggunakan pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapat ya. Enggak semuanya dia seperti ini caranya, bisa jadi caranya beda. Ya, tergantung akar-akar barunya seperti apa. Kalau ini kan M tambah 2, N tambah 2. Intinya menggunakan kembali atau menghubungkan kembali apa yang kita dapat di hasil jumlah dan hasil kali. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaannya. Sudah 11:35. Ya. Sampai di sini secara umum bisa memahami ya? Ananda semua? Kakak. Ya. Baik. Dengarkan informasi berikutnya. Ananda semua, terkait pembelajaran kita matematika pada pekan ke-14, harusnya kan kita di jadwalnya hari Jumat, tapi ini sesuai jadwal kita di hari Senin pakai Zoom. Jadi Ananda semua, penilaian pada Zoom ini yang pertama tentunya adalah absensi. Bapak berharap yang ada di room ini 31 orang ini sudah mengisi absen semua ya.
Ya, sudah mengisi absen semua nak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kamu sudah mempelajari materi dengan mengikuti pembelajaran Zoom, itu jadi penilaian buat Bapak. Kemudian untuk materinya ini nanti akan Bapak share kembali di hari Jumat. Materi yang berupa PowerPoint tadi akan Bapak share di hari Jumat. Atau videonya akan Bapak share juga nanti di hari Jumat. Video Zoom kita ini. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Terus untuk penugasan gimana, Pak? Untuk tugasnya, Ananda semua, untuk tugasnya Bapak tidak berikan sekarang. Untuk penugasannya Bapak tetap berikan di hari Jumat. Tetap di hari Jumat penugasannya. Penugasan besok itu berupa ulangan harian. Ulangan harian kedua berarti nak, karena materi persamaan kuadrat sudah selesai kita pelajari. Jadi untuk Jumat besok, Ananda semuanya, tolong lihat lagi di GC-nya. Lihat di GC-nya, pelajari materinya berupa PPT, PowerPoint, dan video. Kemudian nanti akan ada ulangan harian, soal berupa ulangan harian. Berarti dari materi yang menentukan akar sampai materi yang penerapan persamaan kuadrat. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Siap ya? Semangat ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Harus semangat, nak. Bapak Ibu gurunya semangat, Ananda semua harus lebih semangat lagi. Terima kasih. Ada nggak lagi pertanyaan ini? Kalau enggak, kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan lagi terkait materi persamaan kuadrat. Ada, Pak. Ya, Monika? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Yang lain silakan. Karisa Ivana. Bapak absen satu-satu dulu ya. Tolong dilihat kameranya. Muhammad Dimas, ada pertanyaan? Hidupkan speakernya. Muhammad Dimas? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Seli Nalsalisa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada orangnya atau nggak ada pertanyaannya? Marcela? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Rasya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada orangnya ya. Noviana ini mana nih orangnya nih? Noviana ini mana Noviana? Noviana di GC nggak aktif ini, nak. Noviana di GC nggak aktif. Jaringannya Jaringannya tinggal di mana? di Pondok 4 Serokan, Pak. Nggak bagus jaringan sana, nak. Iya, Pak. Ini bagus pakai jaringan smartphone biasa kalau di pondok, nak. Karisa, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, berarti nggak ada semua ya. Baiklah, kalau seperti itu, nak, nggak ada lagi pertanyaan. Materi sudah selesai Bapak sampaikan, dan waktu juga sudah menunjukkan 11.40. Bapak sudahi saja, kita sudahi saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu atau pemahaman dari yang Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan salah-salah kata. Kita bertemu di waktu dan kondisi yang lebih baik. Satu pesan Bapak, tetap semangat belajar, jaga protokol kesehatan, dan perbanyak doa. Perbanyak doa, nak. Doa yang dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mohon maaf kepada yang beragama Kristen. Salah satu doa yang bisa kita amalkan terkait wabah corona ini, wabah virus. Barangkali ini bisa kalian ingat-ingat, bisa kalian hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu salah satu doa yang bisa kalian amalkan. Ayo dia, hafal. Doanya, ayo dia. Tadi, Allahumma inni, sama-sama yuk. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi
wal juzami wa min sayyi'il asqam. Nah, perbanyak doa itu, perbanyak doa itu. Dan patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jangan suka keluyuran, di rumah saja. Belajar, dan belajar. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi kita sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.